Prabowo memimpin operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Ya. Yang disandera itu ada 26 ya, termasuk 10 peneliti kalau tidak salah. Waktu itu tahun 96. Prabowo lahir 51. Jadi inilah puncak karir militer Prabowo saat dia berusia 45 dan sukses di mata internasional membebaskan sandera dari ekspedisi Lawrence 95 ya. Yang dibebaskan ya, operasi itu hari Senin ya, 8 Januari 96. 26 orang yang berasal, ada 26 ya, berasal dari 10 orang tim ekspedisi Lawrence, 3 orang periset dari WWF, World Wild Fund dan UNESCO, 13 penduduk desa. Mereka mengumpulkan data di Mapenduma, Papua, dan mereka diculik ya, 26 orang itu oleh ratusan anggota organisasi Papua Merdeka, pimpinan Daniel Yudas Goya. Dan Prabowo memimpin pembebasan itu tanggal 8 Januari 96. Jadi tujuan dari operasi itu pembebasan 11 peneliti ilmiah. Mereka 5 orang dari Indonesia, 4 orang Inggris, 1 orang Belanda, dan istrinya yang sedang hamil asal Jerman. 2 sandera laki-laki asal Indonesia tewas sesaat sebelum operasi penyelamatan. Inilah Prabowo sang perwira. Briefing terakhir sebelum operasi berjalan, itu Prabowo berdoa dulu. Ya Tuhan yang Maha Besar, berilah kepada kami semua ini foto dokumentasi yang selamat bertugas. Semoga Tuhan bersama kita. Selesai. Gagah. Ya, tidak usah terlalu sejajar ini ya, agak itulah. Dihabiskan roket-roket. Tapi jangan terlalu agak ada variasinya sehingga tidak cepat habis. Bel di belakang saya. Ini stand by. Mil 68, langsung ke mil 68. Berhasil operasi menyelamatkan 10 dari 12 peneliti yang tergabung dalam ekspedisi Lawrence 95. orang Jerman. Prabowo menyalami sang peneliti dari Jerman yang sedang hamil. Ini mungkin suaminya orang Belanda, peneliti. Ini orang lokal. Mereka diculik, ada 26 yang diculik. Tanya
Wonderful performance. Ya, satu peristiwa yang mengharukan. Di sini puncak ya karir dari Prabowo. 8 Januari operasi itu dimulai 96 saat Prabowo usianya 45, dan puncak karir sebagai politisi dia capai pada 20 Oktober 2024 saat dia berusia 74 tahun ya, 73 ya. Menurut orang Jerman, bagilah hidupmu menjadi 3 bagian. 10 tahun pertama sukses di bidang pendidikan, dan 10 tahun kedua sukses di bidang ekonomi. Pendidikan dan ekonomi, dua bidang itu sukses dijalani oleh Prabowo. Sukses di bidang pendidikan sebagai seorang perwira, dan kemudian sukses menjadi seorang pengusaha. Dan bagilah hidupmu 10 tahun yang ketiga, kata falsafah Jerman, pandangan hidup orang Jerman, 10 tahun ketiga adalah sukses di bidang politik. Dan itulah yang sudah dicapai oleh Prabowo. Sekarang menjadi presiden di ujung senja saat usianya 73 tahun, 20 Oktober 2024. Kita mulai episode selanjutnya, tapi ojo lali di subscribe dulu gitu. Di subscribe channel YouTube Pramuko Respon ya, khusus akan membahas sejarah politik tokoh-tokoh Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo aktif ya di awal-awal kepemimpinannya itu membangun kerjasama global ya, kerjasama internasional. Awalnya pertama dulu ke mana itu, ke Cina, ke Rusia, ke Brazil, ke Peru, ke Inggris. Terus sekarang dia ke India, dan dia mengucapkan terima kasih ke India karena sudah mendukung penuh ya, anggota penuh BRICS ya. Kita lihat ya ucapan Prabowo. They would like to thank India for supporting our permanent membership in BRICS. Our permanent anggota penuh dari BRICS. BRICS itu adalah kelompok atau blok ekonomi yang digagas ya sekitar 11 tahun yang lalu. Indonesia sudah ingin masuk itu waktu Prabowo bertarung melawan Jokowi ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Didirikan oleh Brazil, kemudian R-nya itu adalah Rusia, I-nya India, C-nya itu BRICS, C-nya itu Cina, dan S-nya itu South Africa. Kemudian anggotanya diperluas ya, menjadi ada Iran di situ, ada kalau tidak salah Uni Eropa, Uni Emirat Arab, Ethiopia, kemudian Indonesia, satu lagi kalau tidak salah Mesir atau lupa ya. Dan Prabowo tentu berharap Indonesia bisa meningkat secara ekonomi kalau bergabung ke kelompok-kelompok ekonomi. Dan kesannya memang BRICS ini isinya adalah negara-negara yang kesannya anti demokrasi, kemudian tidak terlalu mementingkan lingkungan dan hak asasi manusia, dan juga yang cenderung tidak demokratis gitu kira-kira ya, dan konservatif. Tapi sebenarnya tidak juga. Amerika itu yang katanya guru hak asasi manusia ketika terjadi pembantian di Gaza, dia diam aja, justru sebagai pelaku yang aktif membantu Israel untuk membunuh ribuan anak-anak, perempuan, warga sipil di mana? Di Gaza ya. Jadi dalam konteks ini keanggotaan
Indonesia di bawah pimpinan Prabowo masuk ke BRICS itu memang dimaksudkan untuk menciptakan kerjasama regional dan membangun stabilitas global ya. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. Therefore, on this occasion, I would like to extend our congratulations for the. Jadi itulah ya keterlibatan Prabowo, dan tentu dunia sekarang terpecah belah, tidak ada satu negara yang bisa dianggap memainkan satu kepemimpinan tunggal ya. Sudah terpecah belah ya. Sekarang ada blok ekonomi yang namanya BRICS, dan tampaknya Prabowo cukup cerdik memasukkan Indonesia membawa Indonesia menjadi anggota BRICS ya. Tetapi tentu politik bebas aktif tetaplah harus menjadi tujuan utama, sebagaimana yang sudah ditulis oleh Muhammad Hatta mendayung di antara dua karang buku yang sangat tipis. Jangan sampai terseret kita ya dalam pusaran konflik antara G7 misalnya dengan BRICS atau kelompok-kelompok yang lain. Yang penting di atas blok-blok itulah Indonesia berjuang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, membangun prosperity, kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Itulah intinya Prabowo masuk BRICS. Salah satunya tetap haruslah bertumpu pada kepentingan nasional Indonesia, dan jangan terlalu naif untuk terseret dalam pusaran-pusaran konflik antara Barat atau anti Barat. Karena BRICS ini cenderung anti Barat begitu kira-kira. Di situ ada Cina, ada Rusia, ada India, ada Brazil, ada South Africa. Sementara Barat berkelompok ya, negara-negara ekonomi yang orientasinya ekonomi berkelompok pada G7 ya. Ya moga-moga kita masih berharap Indonesia memiliki satu kepemimpinan level dunia ya, dan berbeda sama sekali kepemimpinan Prabowo ini dibanding kepemimpinan presiden sebelumnya. Kita masuk episode lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kampanye terakhir ya Prabowo berjuang untuk ketiga kalinya menjadi presiden ya, dan dia gagal tahun 2019. Siapakah Prabowo? Ternyata dia seorang ultra nasionalis yang sejati. Kita lihat ucapannya di Yogyakarta 5 tahun yang lalu. Saudara-saudara sekalian, kalian masih mau nggak dibohongi terus? Kalian rela atau tidak kekayaan kita dirampok terus? Hah? Saudara-saudara, pejabat-pejabat kita dirusak. Banyak yang lupa, gubernur bupati harus melayani rakyat, bukan ngancem-ngancem rakyat. Bukan ngancem-ngancem kepala desa. Hei adik-adikku, kau yang ada di tentara, di polisi yang masih aktif, ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau membela antek-antek asing. Itu ya, dia seorang ultra nasionalis, katakan begitu. Apalagi kau bela-bela antek asing. Ini Amin Rais.
satu penampilan terbaik dari Prabowo saat dia kampanye ya. Dan khawatir saya ini. Jadi tadi dibisikin sabar. Jadi itulah ya, sekaligus ya drama yang diperlihatkan oleh Prabowo, dan dia memang seorang demagog, dan kita tahu sebenarnya isi relung jiwa yang sebenarnya dia memang selalu berpihak pada rakyat dan tidak ingin kekayaan Indonesia kita, sumber daya alam kita, ya, kedaulatan kita dirampok ya oleh orang luar dan bekerja sama dengan antek-antek asing di dalam negeri. Bagaimana menurut Anda ya? Itulah sejarah politik Prabowo yang sekarang dia gilang gemilang setelah dia masuk ke lawan musuh, bergabung dengan Jokowi setelah dia dikalahkan di Mahkamah Konstitusi, dan dia kemudian betul-betul masuk ke lawan dan kemudian meruntuhkan lawan dari dalam, dan dia sekarang menjadi presiden Indonesia yang ke-8, Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.